Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, perlu diketahui kami di sini akan mencoba meneruskan channel Tilawah Semesta ini dengan tema judul ilmu makrifat atau tauhid atau makrifatullah, sesuai dengan permintaan jemaah. Setelah kami sering kedatangan jemaah pengajian, ada banyak pertanyaan tentang kelanjutan ilmu makrifat. Maka kami jawab di awal sebenarnya belum siap, karena kami pikir jika ilmu makrifat ini dilanjutkan, itu pasti akan banyak sekali menyangkut kata asror atau rahasia yang memang itu akan ada kesensitifan atau sensitif di kalangan umat Islam, karena di halayak ramai, di umum itu berbeda martabat dalam segi keimanan, keislamannya, dan di dalam keagamaannya. Ada yang baru makom syariat, ada yang sudah bertoriko, ada yang sudah berhakikat, dan ada yang makom makrifat. Maka dari itu awalnya kami belum siap, karena takutnya atau istilahnya salah arah atau salah menyodorkan. Bahkan ada dalam keterangan di dalam kitab Sirur Asror, ada dua dalil. Yang pertama di dalam kitab Sirur Asror, yang pertama berbunyi fa inna ibsa sirri rububiyati kufrun, yang artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan itu adalah kufur hukumnya. Itu dalil pertama di kitab Sirur Asror. Untuk dalil yang kedua di dalam kitab Darun Nafis, di sana berbunyi man arafallah kala lisanuhu, barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka kita harus melipatkan lidah. Nah, dengan dua keterangan ini, awalnya kami takut untuk melanjutkan ilmu makrifat. Tapi setelah lama kami pikir di dalam hati, merasa kasihan untuk generasi yang akan datang, untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa yang akan datang di masa depan, bagaimana jika semakin jauh dengan yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang saja sudah bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Contohnya seperti banyaknya orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, kepada sesama, juga sudah kurang adil,
Nyawa sudah tidak ada harganya lagi. Permaksiatan di mana-mana. Jadi kami melihat, memantau, dan mendengarkan seperti itu. Jadi kami sekarang ini takut atau kasihan. Karena seolah-olah manusia ini sudah tidak merasa takut kepada Allah dengan terjadinya kejahatan di mana-mana. Korupsi sudah menjadi kebiasaan. Intinya seperti itu. Sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami merasa khawatir, kasihan untuk masa yang akan datang. Jadi kami memberanikan diri untuk melanjutkan ilmu makrifat, yang mana isi atau manfaat, visi misi dari ilmu makrifat ini, kita akan bisa menumbuhkan kembali rasa takut kepada Allah, menyempurnakan ibadah, dan bisa mengingat atau berzikir kepada Allah dengan benar, sempurna, dan sampai. Tidak hanya berzikir atau mengingat Allah itu hanya kepada namanya saja. Nah, ini ilmu makrifat itu pentingnya dan manfaat atau gunanya itu ke sana agar kita benar-benar nyata tahu kepada Allah. Awaludini makrifatullah ta'ala. Untuk awal beragama itu kita harus benar-benar tahu kepada Allah. Mungkin dikarenakan kebanyakan orang taunya itu hanya kepada namanya saja. Nah, maka jadi ya istilahnya ibadah jalan, maksiat jalan, ya karena kesempurnaan iman, Islam, ihsannya belum tercapai karena ilmunya ya belum mencapai titik makrifat. Nah, ini ya dengan banyak referensi hukum-hukum Allah dan Rasul. Nah, jadi jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi. Ini jika tidak diberi peringatan atau tidak ditingkatkan ilmu kemakrifatan kita. Karena di dalam agama ini tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya praktek saja, ya praktek ibadah dan akhlak-akhlak sehari-hari, tapi bagaimana agar prakteknya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini agar diterima berarti kan harus sampai kepada Allah. Yang ingin mendapatkan pahala harus sampai kepada Allah. Nah, ini ilmu makrifat ini gunanya ke sana. Nah, semoga dengan kami memberanikan diri menyusun kembali ilmu makrifat untuk kita semua, kita menjadi semakin menyempurnakan ibadah, akhlak, dan kehidupan kita sehari-hari menjadi sosok manusia yang sempurna, beriman, bertakwa, sehingga kita diridhoi, disayangi Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, dengan ini kami
memberanikan diri melanjutkan channel tentang ilmu makrifat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman juga yang dicatat di dalam Al-Quran, ada di surat ketiga ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kunu robbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, itu sahabatku. Jadi akan banyak yang menerangkan tentang rahasia-rahasia sifat ketuhanan. Bisa juga itu, tapi harus memakai kata rumus. Makanya kami jadi memberanikan diri karena kami juga ketika mempelajari ini sekaligus dengan pengalaman, sehingga kami bisa memakai kata-kata, rumus, dan siloka agar tetap bisa dimengerti. Jadi setelah menemukan dalil yang tadi, yang dua tadi, kami memberanikan diri untuk melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini. Juga kami sering mengumpulkan atau membaca referensi-referensi berupa kitab, buku, dan lain sebagainya, seperti kitab tasawuf, seperti kitab Al-Hikam, Jami'ul Mughni, atau buku-buku tentang tasawuf seperti buku tasawuf karangan Azhari atau buku 4M Dorun Nafis, dan kitab-kitabnya pun banyak ya tentang ilmu tasawuf itu, seperti kitab Sirul Asrar, Dorun Nafis. Jadi cara dan taktik proses merumuskan kata-kata rahasia sedikitnya kami memahami. Maka dengan ini insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami, kepada kita semua, agar kita bisa lancar untuk melanjutkan ilmu makrifat ini, upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul Islam tentunya. Kenapa? Karena ya sudah pada memaklumi bersama di tengah masyarakat bahwa kita di zaman sekarang ini sudah sangat maju, modern, pesat berkembang, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu dari agama. Nah, ini kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu teknologi dan ilmu keagamaan. Maksudnya seperti ilmu kalam, tafsir, hadis, kalau ilmu agama dan lain sebagainya ada 12 pan ilmu, dan ilmu di luar agama
seperti teknologi dan lain sebagainya. Bahkan di akhir abad ke-20 ini ada kecenderungan masyarakat semua ilmu untuk mendalami ilmu tasawuf. Kenapa? Karena hal ini ditandai dengan semakin maraknya untuk mendalami ilmu seperti ilmu tauhid, tasawuf, dan peribadahan yang lebih dalam di kalangan masyarakat luas. Namun kami perhatikan masih istilahnya, kalau istilah Sunda ini ya, belum sampai ke biji atau intisari atau ngabuntut bangkong istilahnya kalau bahasa Sunda. Jadi ya mungkin itu gak tahu ya, apakah hanya pengetahuan saja kah, atau karena mungkin ilmunya hanya dari membaca, bukan benar-benar dari mursyid atau ada guru mungkin gitu. Nah, maka kami senantiasa melanjutkan dan memberanikan diri melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini ya, upaya kami akan menumbuh suburkan ilmu, menyempurnakan ya sedikitnya gitu ya, dengan ilmu yang sederhana ini, dengan pengalaman yang sederhana ini. Nah, insya Allah semua ilmu tentang ilmu makrifat akan dijabarkan ya kami di channel Tilawah Semesta ini. Maka dari itu mohon doa dan dukungannya, semoga dapat mudah dipahami, karena agak sedikit gampang susah kalau urusan ilmu makrifat diistilahkan dalam sebuah penjabaran kalimat-kalimat, apalagi ini kan bersangkutan dengan akhlak, akidah, dan tauhid. Jadi semua ilmu ini insya Allah akan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan masyarakat semuanya, dalam tingkah kegiatan kita sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan yang agamis dalam kondisi yang berakhlakul karimah, agar terus bisa memelihara tentang kehidupan dan ahli sunnah kita, ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan petunjuk dari keterangan dalil, untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita awali di dalam video ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya dan ridhonya kepada kita semua. Setelah kami mengungkapkan visi dan misinya, dan tak lupa semoga sholawat dan salam terus tersurah kepada baginda alam, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ternyata kita ini di dalam kehidupan kita semua manusia, ternyata kita ini
sebenarnya sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah makrifat istilah lainnya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang lupa kepada Allah. Berarti sebenarnya sudah tahu itu secara akal logika. Nah, ada ayatnya. Kalau referensi berdasarkan dalil agar bisa lebih memahami dan menguatkan atas hasil dari tafakur ini, ada di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan atau menciptakan anak Adam dari sulbi. Nah, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Mereka semuanya seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, mereka semua menjawab, ya betul, kami menjadi saksi supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, jadi di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut dengan ayat ini, karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah tadi. Nah, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah makrifat sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya itu waktu di dalam rahim ibunya. Nah, ini menurut keterangan atau dalil di dalam kitab hadis Bukhari, di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9. Di sana Rasulullah telah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah, di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, maka pantas kalau adat leluhur suka mengadakan acara yang disebut 4 bulanan, ya kan? Ada yang 7 bulanan. Nah, ini yang 4 bulanan
karena ada kejadian seperti ini. Yakni istilahnya itu masuknya roh ke dalam jasad ibunya, jasad anaknya maksudnya, jasad sang bayi. Sesudah dipersaksikan, sesudah mereka makrifat kepada Allah. Nah, maka kenapa kita sekarang jadi lupa kepada Allah? Bahkan jadi seolah-olah belum tahu sama sekali kepada Allah. Jadi banyak yang mencari, banyak yang mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Ya karena itu kita semuanya lupa kepada Allah. Nah, ini kami melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini untuk mengingat kembali dari mana kita asal, untuk mengingat kembali kepada Allah agar kita bisa mulih kajati mulangka asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, menurut firman Allah tadi, ini supaya di hari kiamat kita ini jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ayat ini kita semua sebagai manusia jadi jangan berleha-leha, melupakan, jangan terlena dengan kehidupan duniawi ini. Nah, yang bagus adalah yang seimbang. Ya, banyak yang menafsirkan jadi tidak harus melaksanakan duniawi, seperti tidak usah bekerja, jadi harus ibadah, harus diam di masjid, ibadah kepada Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi harusnya yang benar ini dikarenakan kita punya kewajiban menafkahi, menghidupi keluarga kita. Jadi kita harus melaksanakan ikhtiar kasab sehari-hari sambil kita menyeimbangkan kolbu hati kita, jangan sampai melupakan Allah, agar kita tidak termasuk orang yang lalai atau berleha-leha tadi dengan hidup kita sehari-hari. Karena kita diamat-amati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak lupa atau tidak termasuk orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pencipta kita, Sang pencipta alam semesta ini. Nah, dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Istilahnya, kalau menurut Imam Ghazali, di sana beliau mengatakan istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka. Tanya hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu sampai 3 kali, walau orang lain memberi fatwa. Nah, kita jadi harus benar-benar jujur. Kita ini harus kembali mengingat kepada Allah. Dan di video selanjutnya akan kita bahas secara detail agar kita semua bisa kembali mengingat Allah, bermakrifat kepada Allah atau makrifatullah. Jadi inilah yang disebut ilmu makrifat. Manfaatnya, visi misinya, semoga bermanfaat. Salam
tilawah semesta.